Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anisyah, NIM 804023111. Baik, di kelompok ini saya mendapatkan untuk menjelaskan pengertian dari FCFS. FCFS atau FIFO bisa diartikan sebagai proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Kalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FCFS queue sesuai dengan waktu kedatangannya. Baik, selanjutnya di sini kita mendapatkan soal yaitu akan kita kerjakan secara bersama-sama. Langsung saja ke soalnya. Hitunglah average waiting time dan turnaround time dengan kuantum 2 dan buatlah Gantt chart-nya. Langkah pertama dalam mengerjakan soal ini yaitu jumlahkan semua BT atau lama proses untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Jadi semua angka yang ada di BT ini kita jumlahkan yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Nah, langkah kedua, buat kolom berjumlah 27 buah sesuai dengan hasil keseluruhan BT seperti yang di bawah ini yang sudah kita buat. Nah, kita udah membuat 27 buah kolom nih. Selanjutnya, langkah ketiga, proses mulai berjalan. Proses yang duluan berjalan adalah P1 karena memiliki arrival time yang terkecil menandakan bahwa P1 merupakan proses yang dating terlebih dahulu. Selanjutnya proses mulai berjalan. Proses yang duluan berjalan adalah P1 karena memiliki arrival time terkecil yang menandakan bahwa P1 merupakan proses yang dating terlebih dahulu. P1 berjalan mulai dari 0 dan lama prosesnya adalah 5. Berarti proses akan berjalan dari 0 sampai 5 dan proses P1 akan langsung habis. P1 selesai, maka kita dapatkan start time-nya nih, yaitu 0 dan finish time-nya 5. Sedangkan respon time P1 adalah RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya proses P2 akan berjalan sebanyak 3 ms. Nih, dan proses P2 akan langsung habis. P2 selesai, maka kita dapatkan start time pada P2 yaitu 5 dan finish time-nya 8. Sedangkan respon time pada P2 yaitu RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 8 dikurang 1 sama dengan 7. Selanjutnya proses P6 yang akan berjalan sebanyak 6 ms dan proses P6 akan langsung habis. Selanjutnya proses P6 yang akan berjalan sebanyak 6 ms dan proses P6 akan langsung habis. P6 selesai, maka kita dapatkan start time pada P6 yaitu 8, finish time-nya 14, sedangkan respon time-nya yaitu 14 dikurang 1 sama dengan 13. Nah, berikutnya proses P5 yang datingnya di 2 ms berjalan sebanyak 6 ms dan proses P5 akan langsung habis. Selanjutnya, maka kita dapatkan start time-nya, yaitu 14, dan finish time-nya 20. Sedangkan respon time dari P5 yaitu 20 dikurang 2 sama dengan 18. Kemudian proses P4 yang datang di 3 ms akan berjalan sebanyak 1 ms dan proses P4 akan langsung habis. P4 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 20 dan finish time-nya yaitu 21. Sedangkan respon time pada P4 yaitu 21 dikurang 3 sama dengan 18. Berikutnya proses P3 yang berjalan sebanyak 4 ms dan proses P3 akan langsung habis. P3 selesai, maka kita dapatkan nih start time-nya yaitu 21 dan finish time-nya 25. Sedangkan respon time-nya 25 dikurang 4 sama dengan 21.
Nah, proses terakhir yaitu yaitu P7 yang akan berjalan sebanyak 2 ms dan proses P1 akan langsung proses P7 akan langsung habis. P7 selesai, maka kita dapatkan start time-nya dan finish time-nya yaitu 27. Sedangkan respon time pada P7 yaitu RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 27 dikurang 5 sama dengan 22. Baik, sekian itu penjelasan dari saya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian PSJF atau Primitive Shortest Job Force. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. 1. Langkah pertama, jumlahkan semua BT atau lama proses untuk mengetahui lama semua keseluruhan proses. 5 tambah 3 tambah 4 tambah 1 tambah 6 tambah 6 tambah 2 sama dengan 27. Maka akan kita dapatkan lama proses keseluruhannya adalah 27. Maka kita buat kolom 27 buah sesuai dengan jumlah keseluruhan BT. 2. Selanjutnya proses mulai berjalan. Proses pertama yang dijalankan adalah P1. Karena P1 memiliki AT terkecil, maka P1 dijalankan terlebih dahulu dan dalam P1 terdapat BT 5. Proses 2 datang di 1 ms, maka P1 dan P2 melakukan perbandingan sisa BT. BT terkecil yang akan dijalankan terlebih dahulu. Maka didapat P1 memiliki sisa BT sama dengan 4 dan P2 memiliki BT sama dengan 3. Maka yang dijalankan adalah P2 dan P1 mengalami waiting time atau waktu tunggu. Proses P2 sedang berjalan di 2 ms, datang proses P5, maka dilakukanlah perbandingan. Maka didapat P2 memiliki sisa BT 2, dijalankan prosesnya. Karena P2 memiliki BT terkecil 2, maka P2 dijalankan prosesnya. Saat proses P2 sedang berjalan di 3 ms, datang proses 4, maka dilakukanlah perbandingan, maka didapat P2 memiliki sisa BT 1 dan P4 memiliki BT 1. Karena P2 dijalankan terlebih dahulu, maka proses P2 dijalankan hingga selesai. Jadi P2 dimulai terlebih dahulu dari 1 ms sampai 4 ms. Untuk mengetahui ST dan FT-nya dapat dilihat dari gambar kotak proses di bawah dan didapat ST 1 dan FT sama dengan 4. Setelah proses P2 selesai di 4 ms, datanglah proses 4 di 4 ms yang ternyata memiliki BT terkecil yaitu 1. Maka P4 yang dijalankan proses P4 dijalankan dimulai dari 4 ms dan berakhir di 5 ms. Lalu selanjutnya mencari RT sama dengan FT dikurangin AT sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Selanjutnya P1 dijalankan karena memiliki BT terkecil yaitu 4. Setelah proses P1 selesai, maka didapat ST sama dengan 0 karena dimulai dari 0 dan FT-nya sama dengan 9. Lalu selanjutnya mencari RT sama dengan FT dikurangin AT sama dengan 9 dikurangin 0 sama dengan 9. Setelah P5 dijalankan karena memiliki BT terkecil yaitu 1. Setelah proses P5 selesai, maka didapat ST sama dengan 11 dan FT sama dengan 15. Lalu selanjutnya mencari RT sama dengan FT dikurangin AT sama dengan 15 dikurangin 2 sama dengan 13. Selanjutnya P3 dijalankan karena memiliki BT terbesar yaitu 6. P3 dijalankan hingga selesai mulai dari 15 ms dan berakhir di 15 ms. Lalu selanjutnya mencari RT sama dengan FT dikurangin AT
sama dengan 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Selanjutnya mencari average waiting time atau TR serta turnaround time atau TI. TI sama dengan jumlah semua lama responsive time atau RT sama dengan 11 tambah 3 tambah 11 tambah 2 tambah 25 tambah 20 tambah 2 sama dengan 7 sama dengan 74. TR TI dibagi banyaknya proses, yaitu sama dengan 74 dibagi 7 sama dengan 10,57. Siang, perkenalkan saya Abed Donzon. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang metode HPRN dan metode NPSJF. Oke, masuk aja ke penjelasan. HPRN. HPRN itu merupakan penjadwalan dengan prioritas tanpa preemsi. Yang menjadi prioritas adalah besar rasio penaltinya. Umumnya ada 2 contoh, yaitu pada umumnya menggunakan FIFO, yaitu HPRN itu biasa menggunakan FIFO. Untuk yang kedua, HPRN itu mendahulukan proses pendek ditambah dengan mempertimbangkan rasio penaltinya yang ditentukan berdasarkan lama waktu antriannya, sehingga prioritas proses panjang akan turut meningkat melalui peningkatan rasio penalti, sehingga pada suatu saat proses panjang pada antrian antara lama menunggu akan menyusul proses pendek. Penjelasan yang kedua tentang NPSJF. NPSJF itu merupakan non-preemptive shortest job first, atau yang biasa disebut NPSJF. Merupakan proses penjadwalan yang memprioritaskan sebuah proses yang terkecil lebih dahulu hingga selesai atau prosesnya telah berakhir. Atau dengan kata lain, penjadwalan ini diprioritaskan bila suatu proses sedang berjalan, maka proses itu akan berjalan sampai habis walaupun berstemnya lebih kecil. Untuk kali ini langsung pembahasan soal. Ini tentang NPSJF, yaitu diketahui ada 7 proses. Dengan proses 1, arrival time-nya kita ketahui yaitu 0 dengan burst time-nya 5 ms. Proses kedua yaitu 1, arrival time-nya 1 dengan burst time-nya 3 ms. Proses yang ketiga adalah 4, arrival time-nya 4. Lama prosesnya juga 4 atau burst time-nya juga 4. Proses keempat yaitu arrival time-nya 3 dengan burst time-nya 1. Proses kelima dengan arrival time-nya 2 dan burst time-nya 6. Proses yang keenam dengan arrival time-nya 1 dan burst time-nya 6. Proses yang ketujuh dengan arrival time-nya yang 5 dan lama prosesnya atau burst time-nya adalah 2. Hitunglah average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI dengan metode NPSJF dan buatlah Gantt chart-nya. Oke, masuk ke pembahasan. Yang harus pertama kali kita lakukan adalah mengurutkan tabel. Cara mengurutkan tabel yaitu melihat dari arrival time-nya yang terlebih dahulu atau yang paling kecil nilai arrival time-nya. Di mana kita ketahui arrival time yang paling kecil itu adalah proses pertama, disusul oleh proses keempat dengan arrival time-nya 3, proses ketujuh dengan arrival time-nya 5, proses kedua dengan arrival time-nya 1. Mengapa di proses keempat, proses ketiga, proses ke-7 arrival time-nya 3 malah jadi urutan kedua? Itu karena dia itu kalau untuk NPSJF yang pertama kali itu adalah arrival time-nya. Setelah proses pertama selesai hingga selesai atau sampai proses setelah berakhir, maka untuk menyelesaikan proses selanjutnya itu dilihat dari burst time-nya. Karena burst time-nya proses keempat itu adalah 1 atau yang paling terkecil, maka proses keempat akan diselesaikan setelah proses ke-1. Makanya penyusunannya adalah P4 atau proses 4, proses 7, proses 2, proses 3, proses 6, dan proses 5. Yang bisa dilihat sendiri, burst time ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 6. Langkah kedua, yaitu jumlahkan semua burst time untuk mengetahui lama prosesnya. Atau bisa dibilang respon time-nya. Yaitu, respon time-nya. Yaitu adalah 27, di mana 5 tambah 3, tambah 4, tambah 1, tambah 6, tambah 6, tambah 2. Itu biar cepat saja saya ngitung seperti itu. Atau bisa saja dengan 5 tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 6, tambah 6. Hasil tetap sama adalah 27. Langkah ketiga, yaitu buat Gantt chart-nya.
Dalam pembuatan Gantt chart itu sama seperti yang saya bahas pertama kalinya. Lihat dari arrival time yang terkecil. Dimana kita udah tahu arrival time yang terkecil itu adalah proses pertama dengan arrival time-nya 0. Maka dalam pembuatan Gantt chart, P1 itu diselesaikan sampai selesai. Nah, kedua, setelah proses satu berakhir, masih ada 6 proses lagi. Nah, seperti yang tadi saya bahas juga, proses yang kedua ini adalah melihat dengan cara melihat burst time yang paling tersedikit. Yang paling sedikit itu adalah P4. Mengapa P4? Nah, karena P4 itu memiliki burst time yang adalah cuma 1. Nah, setelah itu diselesaikan hingga selesai. Pengisian tabelnya, start time-nya itu didapat dari Gantt chart yang dimulai di waktunya. Seperti P1. P1 dimulai di 0. Berarti start time-nya P1 itu adalah 0. P4 itu start time-nya di 5. Dan finish time-nya P1 itu ada di 5. Sedangkan P4 ada di 6. Setelah P4, ada proses ke-7 yang memiliki burst time sebesar 2. Maka, itu P7 akan diselesaikan hingga selesai. Dengan start time-nya 6 dan finish time-nya 8. Setelah proses 7 selesai, ada proses kedua yang memiliki burst time sebesar 3. Dengan start time-nya di 11 dan finish time-nya di 15. Dan setelah proses kedua, ada proses ke-6. Proses ke-6, start time-nya berada di angka 15 dengan finish time di angka 21. Setelah proses ke-6, ada proses ke-5, yaitu proses terakhir, di mana start time-nya berada pada posisi 21 dan finish time-nya berada di posisi 27. Setelah itu selesai, maka kita akan menghitung respon time-nya. Respon time-nya itu didapat dengan rumus finish time dikurang arrival time. Maka akan mendapatkan respon time. 5 tambah 3 ditambah 3 tambah 10 tambah 11 tambah 20 tambah 20 tambah 25. Cara mendapatkan respon time itu adalah yang tadi. Rumusnya adalah finish time dikurang arrival time sama dengan respon time. Jadi totalnya itu adalah 77. Atau mencari TI-nya itu adalah 77 totalnya. Setelah mencari TI, maka statement terakhir kita akan mencari TR atau turnaround time-nya. Ya. TR itu adalah rumusnya itu TI dibagi jumlah proses. Jumlah proses kita kan ada 7. Otomatis adalah tadi nilai TI-nya itu adalah 77 dibagi dengan 7. Jadi hasilnya TR-nya itu adalah 11. NPSJF sudah selesai. Kita akan masuk kepada materi HPRN. HPRN yang pertama itu, langkah pertama itu adalah jumlahkan jumlah burst time-nya untuk mengetahui lama proses. Di mana 5 ditambah 3 tambah 4 tambah 1 tambah 6 tambah 6 tambah 2 adalah sama dengan 27. Karena P1 memiliki arrival time terkecil, yaitu 0, dan burst time-nya adalah 5, maka P1 akan dijalankan terlebih dahulu hingga selesai. Nah, P1 akan dijalankan dengan sampai selesai, dengan start time-nya adalah di 0, dan finish time-nya ada di 5. Nah, sekarang kita tinggal melakukan isi table. Kita udah dapat start time-nya itu 0, dengan finish time-nya 5. Maka kita akan tahu respon time-nya itu adalah 5. Kenapa? Karena tinggal ini finish time dikurang arrival time. 5 dikurang 0 sama dengan 5. Untuk mengetahui manakah proses yang akan dijalankan terlebih dahulu, maka kita akan melihatkan rasio penaltinya. Nah, kita membutuhkan FT dari P1 atau finish time dari proses ke-1 untuk mencari S. Dan AT dari masing-masing proses atau arrival time dari masing-masing proses.
kita udah tahu dari proses kedua, waktu sia-sianya itu 5 dikurang 1 sama dengan 4. Dari proses 3, 5 dikurang 4 sama dengan 1. Proses keempat, 5 dikurang 3 sama dengan 2. Proses kelima, 5 dikurang 2 sama dengan 3. Proses keenam, 5 dikurang 1 sama dengan 4. Proses ketujuh, 5 kurang 5 sama dengan 0. Untuk mengetahui proses di atas, maka kita akan melihat dari rasio penalti. Rumus rasio penalti itu adalah waktu sia-sia ditambah burst time dibagi burst time. Nah, karena P4 memiliki rasio penalti tertinggi, maka proses keempat lah yang akan diproses lebih dahulu. Maka kita mengetahui bahwa start time-nya adalah 5 dan finish time-nya adalah 6. Nah, cara rumus mencari respon time itu adalah FT dikurang AT, atau 6 kurang 3. 6 didapat dari finish time dan 3 didapat dari arrival time. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Maka dia akan dijalankan hingga 6, hingga selesai. Untuk mengetahui manakah proses nanti masih sama, lihat dari tabel rasio penalti. Kita membutuhkan FT dari P4 untuk mencari waktu sia-sia dan AT dari masing-masing proses. Untuk mengetahui manakah proses yang akan dijalankan terlebih dahulu, perhatikan tabel rasio penalti. Nah, rumus rasio penalti masih sama, S ditambah BT dibagi BT. Karena P2 memiliki RP tertinggi, maka P2 diproses terlebih dahulu. Maka kita dapat mengetahui bahwa start time-nya adalah 6 dan finish time-nya adalah 9. Nah, dengan rumus respon time-nya kita dapat dari rumus 9 kurang 1 sama dengan 8. Kita sudah menyelesaikan 3 menyelesaikan 3 proses, dan kita masih ada 4 proses lagi. Maka kita akan ulangi cara yang sebelumnya, yaitu mencari rasio penalti untuk mencari dari proses 2. Untuk mencari dari proses 3. Nah, kita membutuhkan finish time dari proses kedua untuk mencari waktu sia-sia dan arrival time dari masing-masing proses. Rumusnya masih sama, seperti tadi. Karena P7 memiliki respon time yang tertinggi, maka proses ketujuh akan diproses terlebih dahulu hingga selesai. Nah, kita akan dapat start time-nya di angka 9 dan finish time-nya di angka 11. Dengan respon time sebesar 6. Didapat dari 11 dikurang 5 sama dengan 6. Akan diselesaikan hingga berakhir. Sama, untuk mencari proses yang selanjutnya, kita akan mencari dengan rasio penalti. Nah, rasio penalti rumusnya masih sama. Karena P3 memiliki, kita akan cari dulu rasio penalti-penaltinya. Setelah dapatkan hasil, nah kita akan cari proses yang paling tinggi rasio penaltinya. Setelah kita ketahui rupanya P3 adalah memiliki rasio penalti paling tinggi, maka kita akan selesaikan proses 3 terlebih dahulu hingga selesai. Nah, kita akan mengetahui bahwa start time-nya adalah 11. Dengan finish time-nya di angka 15. Dengan respon time, itu adalah 11. Kenapa 11? Karena dia finish time-nya 15 dikurang 4. Hasilnya adalah 11. Sisa 2 proses, tetap masih sama menggunakan rasio penalti. Kita membutuhkan finish time dari P3 atau proses ketiga untuk mencari waktu sia-sia dan AT dari masing-masing proses atau arrival time dari masing-masing proses. Rumus tetap sama. Setelah kita mencari, akan didapatkan hasil P6 yang memiliki respon time tertinggi dengan 3,33. Maka P6 akan diproses terlebih dahulu. Setelah kita proses dan kita ketahui, yaitu adalah start time-nya dimulai dari angka 15 dengan finish time-nya di angka 21. Dengan respon time rata-rata adalah 20. Kita udah tahu, jadi tinggal satu proses yang kita belum selesaikan, yaitu proses kelima. Proses kelima, yang merupakan proses terakhir, maka akan dijalankan hingga selesai. Nah, kita udah tahu, proses kelima itu startnya berarti di 21, dan finishnya di 25.
finish time-nya di 27, maaf. Dengan respon time 27 dikurang 2, yaitu 25. Nah, setelah itu kita akan mencari turnaround time-nya. Kita mendapatkan semua respon time, yaitu rumus mencari turnaround time atau TI itu kan adalah 5 ditambah 8, ditambah 11, ditambah 3, tambah 25, tambah 20, tambah 6. Atau jumlah dari semua respon time-nya. Nah, kita akan dapatkan hasil 78. Nah, selanjutnya, untuk mencari average waiting time-nya, atau TR-nya, kita dapat membagi proses respon time dengan jumlah proses. Atau TI dibagi dengan jumlah proses. Yaitu adalah 78 dibagi 7, yang kita akan dapatkan hasilnya 11,14. Oke, sekian dari pembahasan materi saya hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Round Robin. Round Robin merupakan setiap proses penjadwalan mendapatkan unit waktu CPU yang kecil, waktu kuantum atau Q, biasanya 10-100 mil detik. Setelah waktu ini berlalu, proses didahulukan dan ditambahkan ke akhir antrian siap. Timer menginterupsi setiap kuantum untuk menjauhkan proses selanjutnya. Soal, hitunglah average waiting time atau TR dan turnaround time TI dengan kuantum 2ms dan buatlah Gantt chart-nya. Langkah pertama, urutkan arrival time-nya dari 0. Lihatlah pada tabel 1, arrival time-nya 0, 1, 4, 3, 2, 1, 5. Maka kita akan urutkan menjadi 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita urutkan juga burst time dan nama prosesnya. Setelah diurutkan, angka keduanya adalah jumlahkan burst time untuk mengetahui lama proses. 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 27. Setelah didapat burst time-nya, langkah ketiganya adalah buat Gantt chart sebanyak kuantum berjalan, yaitu 2ms. Dia akan dibagi dan berjalan sebanyak 2ms. Kurang dari 2ms tidak masalah, tetapi kalau lebih dari 2ms itu tidak boleh. Starting time selalu diawali dengan 0, jadi kita buat 0. Oke, di sini BT di P1 ada 5ms. P1 akan berjalan sebanyak 2ms. Kita tulis di Gantt chart-nya 2ms, dan sisanya akan mengantri. Jadi di Gantt chart-nya kita tulis 2. Lalu kita mencari ST. ST adalah starting time. Starting time adalah waktu awal mulai, jadi awal mulai P1 adalah 0. Lanjut ke BT di P2. Ada 3ms dan berjalan sebanyak 2ms. Jadi 3 dikurang 2 sama dengan 1ms, dan sisanya akan mengantri. Jadi di Gantt chart-nya kita tulis 4. ST P2 sama dengan 2. Lanjut ke BT di P6 ada 6ms dan berjalan sebanyak 2ms. Jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4ms, dan sisanya akan mengantri. Lalu kita tulis di Gantt chart-nya 6. Starting time P6 sama dengan 4. Lalu ke BT di P5 ada 6ms dan berjalan sebanyak 2ms. Jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4ms, dan sisanya akan mengantri. Jadi di Gantt chart-nya kita tulis 8. Starting time P5 sama dengan 6. Lalu ke BT di P4 ada 1ms dan berjalan sebanyak 1ms. Kenapa 1? Karena burst time-nya ada 1. Seperti yang saya jelaskan bahwa kurang dari Q2 tidak apa-apa. Berarti proses P4 habis, dan di Gantt chart-nya kita tulis 9. Starting time P4 sama dengan 8. Lanjut ke BT di P3 ada 4ms dan berjalan sebanyak 2. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2ms, dan sisanya akan mengantri. Jadi di Gantt chart-nya kita tulis 11. Starting time P3 sama dengan 9. Lanjut ke BT di P7 ada 2ms dan berjalan sebanyak 2ms. Jadi 2 dikurang 2 sama dengan 0 atau habis. Jadi proses P7 selesai. Jadi di Gantt chart-nya kita tulis 13. Starting time P7 sama dengan 11. Dan pencarian starting time pun selesai. Lalu kembali ke BT P1. Sisa P1 ada 3ms. Jadi 3 kurang 2 sama dengan 1ms. Dan sisanya akan mengantri. Jadi di Gantt chart-nya kita tulis 15. Kembali lagi ke BT di P2. Sisa P2 ada 1ms. Jadi proses P2 selesai. Dan di Gantt chart-nya kita tulis 16.
Lalu kembali lagi ke BT di P6. Sisa P6 ada 4 ms. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2 ms. Dan sisanya akan mengantri. Jadi di Gantt chart-nya kita tulis P6 adalah 18. Lalu ke BT di P5. Sisa P5 ada 4 ms. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2 ms. Dan sisanya akan mengantri. Kita buat di Gantt chart-nya P5 20. Lalu kembali lagi ke BT di P3. Sisa P3 ada 2 ms. Jadi proses P3 selesai. Kita buat di Gantt chart-nya P3 sama dengan 22. Lalu kembali lagi ke BT di P1. Sisa P1 ada 1 ms. Jadi proses P1 selesai. P1 23. Lalu kembali lagi ke BT di P6. Sisa P6 ada 2 ms. Jadi proses P6 selesai. P6 25. Lalu ke BT di P5. Sisa P5 ada 2 ms. Jadi proses P5 selesai. P5 27. Selanjutnya mencari FT, finish time atau waktu selesai. Finish time dari P1 sama dengan 23, P2 sama dengan 16, P6 sama dengan 25, P5 sama dengan 27, P4 sama dengan 9, P3 sama dengan 22, P7 sama dengan 13. Selanjutnya mencari RT. RT adalah response time. Cara mencari RT ada rumusnya, yaitu FT dikurang AT. Jadi 23 dikurang 0 sama dengan 23, 16 dikurang 1 sama dengan 15, 25 dikurang 1 sama dengan 24, 27 dikurang 2 sama dengan 25, 9 dikurang 3 sama dengan 6, 22 dikurang 4 sama dengan 18, 13 dikurang 5 sama dengan 8. Selanjutnya mencari TI dan TR. Cara mencari TI dan TR ada rumusnya, yakni TI jumlah semua respon time, TI dibagi banyaknya proses. TI sigma RT sama dengan 23 ditambah 15 ditambah 24 ditambah 25 ditambah 6 ditambah 18 ditambah 8 sama dengan 119. TR sama dengan 119 dibagi 7 sama dengan 17.